Ye, sampun Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sesinya Mbak Emi, presentasi waktunya 10 menit 10 ya. menit. 10 menit saja. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nama Madrasah MI Muhammadiyah di Moro, kelas 5 semester 1, tema 3 makanan sehat, subtema 1 cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran 2. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti KI 1 sampai KI 4, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Muatan IPA, kompetensi dasar 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Indikator pencapaian kompetensi, menganalisis organ-organ pencernaan yang terdapat pada manusia dan fungsinya. Kompetensi dasar 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikator pencapaian kompetensi membuat bagan organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajaran dengan mengamati gambar dalam tampilan slide PPT, peserta didik dapat menganalisis organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dengan benar. Dengan mengamati gambar pada slide PPT, peserta didik dapat membuat bagan alur pencernaan manusia dengan tepat dan urut. Materi pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Yang kedua, video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Pendekatan dan metode pembelajaran, pendekatan dengan scientific TPACK, model problem based learning, metode diskusi tanya jawab, penugasan dan ceramah. Media atau alat, media buku teks, laptop, proyektor, PPT, gambar. Sumber belajarnya buku guru dan buku siswa kelas 5 tema 3 tentang organ pencernaan dan fungsinya pada manusia dan hewan. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup pendahuluan, langsung ke inti. Tahap inti, tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. Tahap 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tahap 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk penilaian, sikap spiritual, sikap sosial, sikap kognitif atau pengetahuan, sikap keterampilan. Lampiran-lampiran materi pembelajaran, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian. Materi langsung ke instrumen penilaian. Penilaian sikap sosial yang dinilai, aspek yang diamati disiplin, tanggung jawab, percaya diri. Terus penilaian sikap spiritual
Aspek yang diamati taat beribadah, berperilaku bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, sama kepedulian. Angket penilaian diri siswa disuruh menjawab pertanyaan. Misalnya menyusulkan ide kepada kelompok pada saat berkelompok, sibuk mengerjakan tugas sendiri, ya atau tidak berani bertanya karena malu, ya atau tidak, menertawakan pendapat teman, ya atau tidak, dan seterusnya. Instrumen penilaian keterampilan, aspeknya kemampuan mendeteksi yang termasuk pernyataan yang benar tentang gigi. Penilaiannya sangat baik, cukup, atau perlu pendampingan. Terus yang kedua, kemampuan menguraikan fungsi dari masing-masing organ pencernaan. Yang ketiga, kemampuan menguraikan fungsi masing-masing enzim pencernaan manusia. Yang keempat, kemampuan menguraikan urutan proses pencernaan manusia. Penilaian. Ampun, Bu. Oke. Nah, monggo kepada Dr. Benefit satu dipersilakan. Speakernya ya. Bu Emi, teori belajar yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajarannya apa ini, Bu? Teori belajar behavioristik. Apa itu behavioristik? Mengedepankan interaksi antara pemberi stimulus, yaitu guru sama lingkungan, dan respon siswa yang dapat dilihat dari hasil tingkah laku siswa. Yang di tujuan pembelajarannya Ibu, coba diuraikan unsur ABCD-nya. Tujuan dengan mengamati gambar ini adalah Membaca, tinggal baca, Bu. Tujuan pembelajaran. ya, dengan mengamati gambar dalam tampilan slide ini adalah jadi A-nya audien, behaviornya perilaku yang diharapkan siswa itu seperti apa? Perilaku yang diharapkan setelah mempelajari ini itu apa? bisa menganalisis. Ya, terus C-nya kondisinya apa? Kondisinya ini apa? Dengan mengamati gambar dalam tampilan set PPT. Ya, terus degree-nya? Degree-nya dengan benar. Ya, oke. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran itu diharapkan dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, dan seterusnya itu. Jadi pembelajaran ini di bentuk critical thinking-nya seperti apa? Materinya apa toh, Bu? Tadi? Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Setelah siswa mengamati sistem pencernaan manusia, diharapkan siswa kan
bertanya. Nah, disitulah critical thinking-nya itu. Apa contohnya bentuk pertanyaan yang kritis terhadap sistem tersebut? Bagaimana makanan yang dimakan itu bisa menjadi energi untuk beraktivitas. Jadi siswa diajak untuk bertanya, maka pendekatannya saintifik agar siswa juga berpikir kritis, bertanya, mengkritisi. Baik. Kemudian materi yang diajarkan itu kan pada akhirnya sebetulnya harapan terakhir itu kan agar materi itu dapat bermakna. Ya, bermakna itu seperti apa, Bu? Artinya bermakna itu bermanfaat untuk siswa. Di pembelajaran tentang sistem pencernaan, jadi siswa bisa mengerti tentang sistem pencernaan itu sendiri. Ya nanti belajar lagi ya, Bu. Coba satu lagi. Ibu kan membuat kisi-kisi soal yang berorientasi HOTS. Coba Ibu sebut contoh soal HOTS yang Ibu buat seperti apa? Contohnya, dibaca aja, dibaca. Contoh soal. Memasangkan dengan memberi nomor pada kolom sesuai gambar dan fungsi dari pencernaan manusia. Jadi ada gambar sistem pencernaan manusia, organ-organnya, terus ada keterangan dari fungsi, terus disuruh memilih siswanya. Nah, Jadi itu namanya belum HOTS, Bu. Itu kan hanya disuruh memilih, memasangkan. Harus ada stimulus, bisa cerita atau dia gambar juga. Tapi kalau hanya memasangkan itu kan bukan HOTS ya. Jadi sebetulnya HOTS itu kan agar siswa itu berpikir kritis, kreatif ya. Itu. Coba nanti latihan buat soal HOTS ya, Bu ya. Oke, cukup nggih. Sekarang mengaji dulu, Bu. Ngaji, baca surat Al-Ikhlas saja, Bu. Surat Al-Ikhlas. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti Ibu itu surat Al-Ikhlas ditulis, dikirim ke saya, diuraikan ini ya, tajwidnya nanti difoto, dikirim ke WA saya ya, Bu ya. J, Bu. Sekarang. Oke, Bu. Oke, gitu saja. Cukup Bu Rini. Monggo Bu Rini, Bu Dr. Setiati. Nuhun Bu Dr. Penny. Mbak Eni ya. Bu. Mbak Eni. Berapa tahun ngajar, Mbak? Sekitar 12. Udah lama ya. Oke. Itu tadi RPP-nya disusunnya sejak dulu apa baru sejak PPG? Yang ini PPG. Oh, sejak PPG. Pakai pendekatan apa? Scientific TPACK.
Scientific TPACK dan dan model problem based learning. Model problem based learning ya. Langkah-langkahnya problem based learning dalam kegiatan inti pembelajaran seperti apa? orientasi terhadap masalah, perorganisasian peserta belajar, penyelidikan individual maupun kelompok, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah, sama analisis dan evaluasi. Mengorganisir kegiatan belajar seperti apa yang Anda lakukan? Membentuk kelompok, terus setiap kelompok diberi soal, disuruh memecahkan masalah atau soal tersebut. Ceritakan kalau Anda masuk kelas seperti apa untuk materi pencernaan manusia ini. Melakukan pendahuluan, terus tahap pertama itu pendahuluan ya, terus tahap pertama itu saya menjelaskan dulu materi pelajaran, kemudian siswa setelah dijelaskan, siswa dikelompokkan, terus diberi soal, terus disuruh memecahkan masalah atau soal tersebut. Terus setelah itu siswa disuruh presentasi dan dibahas hasil presentasinya dengan siswa lain. Ajar itu terlebih setelah mendapatkan PPG ya. Ini nanti saya minta mengumpulkan RPP Anda ke WA saya ya. Iya. Ya. Iya, Bu. Bahwa setelah ber-PPG itu lupakan cara mengajar yang sebelum PPG. Nah, yang ke depan lakukan mengajar dengan pola RPP yang disarankan di PPG. Tapi kegiatan intinya harus menggunakan PBL atau pendekatan saintifik. Nah, kemarin kan Anda sudah diminta menyusun video ya. Iya. Nah, itu digunakan untuk apa video itu? Nah, kalau dalam pendekatan saintifik itu untuk digunakan dalam sesi mengamati. RPP-nya ke WA saya. Iya. Ada 2 PR dengan Bu Penny tadi, tulisan Arabnya sama saya RPP-nya ya. Oke, saya rasa cukup. Kita akhiri untuk sesinya Mbak Emi. Belajar lagi, tingkatkan lagi belajarnya. Oke. Cukup, silahkan keluar ya Mbak. Iya. Matur nuwun nggih Bu ya. Assalamualaikum. Recordingnya diselesaikan ya.